Halo Faro Gengs, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal bahas sidang paling panas yang terjadi baru-baru ini, yaitu sidang Nikita Mirzani tanggal 10 September 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini benar-benar jadi sorotan publik, bukan cuma karena sosok Nikita yang kontroversial, tapi juga karena banyak hal janggal yang terjadi di ruang sidang. Mulai dari perdebatan soal bukti digital, drama video yang gak bisa diputar, sampai hakim yang tiba-tiba menyuruh semua wartawan mematikan live streaming. Nah, Faro Gengs, coba kita urutkan dulu jalannya sidang kemarin. Awalnya, suasana sidang masih terkontrol. Hakim, jaksa, kuasa hukum, dan terdakwa semuanya hadir. Nikita duduk di kursi pesakitan, tapi ekspresinya cukup tegar. Meski begitu, publik tahu kasus ini bikin hidupnya semakin sulit. Apalagi dia lagi dalam kondisi kesehatan yang gak prima. Masuk ke agenda pertama, yaitu pembahasan bukti digital. Bukti ini diambil dari handphone milik Nikita. Tapi begitu data ditampilkan, langsung terjadi perdebatan. Nikita keberatan. Dia bilang, "Kenapa yang ditampilkan chat lama? Ini nggak ada hubungannya sama kasus saya." Menurut Nikita, seharusnya hanya percakapan bulan November 2024 yang relevan dengan perkara. Tapi yang ditunjukkan ada dari Juni, Juli, bahkan Oktober. Ahli forensik kemudian memberi keterangan. Dia bilang, proses ekstraksi memang harus menyeluruh. Semua data diambil. Baru setelah itu, penyidik memilih data mana yang dianggap relevan untuk dibawa ke persidangan. Nah, disinilah mulai muncul tanda tanya. Kalau memang penyidik yang memilih, kenapa justru percakapan lama ikut ditampilkan? Apakah ada strategi tertentu? Atau memang ada data lain yang bisa memperkuat dakwaan? Pertanyaan ini belum terjawab. Sidang terus berlanjut. Suasana makin panas. Publik yang mengikuti sidang dari awal pun ikut bingung. Ada yang bilang, wajar kalau semua data diambil. Ada juga yang bilang, itu justru nggak adil buat Nikita. Karena percakapan lama bisa saja bikin citra dia makin buruk. Padahal, inti perkara ada di November. Belum selesai soal bukti digital, muncul lagi drama baru. Ketika pihak pelapor, Reza Gladys, mau menampilkan bukti berupa video, sidang tiba-tiba berhenti. Videonya nggak bisa diputar. Padahal publik udah menunggu-nunggu. Banyak yang berharap lewat video ini, kasus bisa lebih jelas. Tapi kenyataannya, bukti itu tidak jadi ditampilkan. Nah, dari sini muncul pertanyaan besar. Kenapa video itu tidak bisa diputar? Apakah ada masalah teknis? Apakah ada unsur kesusilaan? Atau memang ada hal lain yang tidak pantas untuk dipertontonkan di ruang sidang terbuka? Publik pun langsung ramai membicarakan hal ini. Sampai sekarang, belum ada jawaban resmi. Yang jelas, video itu tidak jadi diputar di hadapan umum. Dan di momen yang sama, suasana sidang makin memanas. Karena ternyata banyak wartawan melakukan live streaming dari ruang sidang. Hakim langsung bereaksi keras.
Dengan suara tegas, beliau bilang, "Matikan semua live, jangan ada yang menyiarkan." Semua wartawan langsung panik dan buru-buru mematikan siaran mereka. Ruangan pun kembali hening. Tapi justru dari kejadian inilah muncul pertanyaan baru. Kenapa hakim secepat itu memenuhi permintaan pihak korban? Apakah karena video itu terlalu sensitif? Atau ada pertimbangan hukum yang tidak boleh dipublikasikan? Publik merasa seolah-olah ada yang ditutupi. Padahal, pada prinsipnya, sidang itu terbuka untuk umum. Kalau memang ada hal sensitif, harusnya ada penjelasan. Tapi kenyataannya, publik hanya diberi instruksi singkat untuk mematikan live. Nah, Faro Gengs, di luar semua drama itu, ada juga kabar yang cukup bikin simpati publik. Nikita ternyata sedang menghadapi masalah kesehatan serius. Kuasa hukumnya menjelaskan, implan gigi Nikita pecah. Ditambah lagi ada saraf terjepit yang bikin dia kesakitan. Hasil röntgen sudah menunjukkan hal itu. Mereka pun ajukan permohonan supaya Nikita bisa berobat di luar tahanan. Tapi, kalau kita ingat ke belakang, penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum sebelumnya aja sudah pernah ditolak hakim. Jadi banyak yang ragu, apakah permohonan medis ini bakal dikabulkan. Kalau ditolak lagi, kondisi kesehatan Nikita bisa makin memburuk. Dan ini tentu jadi sorotan publik. Ada yang merasa kasihan, tapi ada juga yang sinis. Karena Nikita dikenal sebagai figur yang sering bikin kontroversi. Sidang tanggal 10 September kemarin pun berakhir tanpa putusan final. Belum ada keputusan apakah Nikita bersalah atau tidak. Kasus ini masih berlanjut. Tapi yang jelas, jalannya sidang makin penuh drama dan tanda tanya. Coba kita rangkum ya, Faro Gengs. Pertama, soal bukti digital yang diperdebatkan. Apakah relevan atau justru memperberatkan secara sepihak? Kedua, soal video yang gagal diputar. Kenapa nggak jadi ditampilkan? Dan kenapa live wartawan harus dimatikan? Ketiga, soal kesehatan Nikita yang makin menurun. Apakah hakim bakal mengizinkan dia berobat di luar tahanan? Semua pertanyaan ini bikin publik penasaran. Sebagian orang mendukung Nikita. Mereka bilang kasus ini terkesan dipaksakan. Sebagian lagi berpihak ke pelapor. Mereka menilai sudah saatnya Nikita mendapat ganjaran. Nah, sidang berikutnya tentu bakal lebih panas. Publik menunggu jawaban atas semua tanda tanya tadi. Apakah bukti digital bisa dipertanggungjawabkan? Apakah video akhirnya akan ditampilkan? Dan bagaimana nasib kesehatan Nikita selama proses hukum berjalan? Yang pasti, kasus ini bukan sekedar soal hukum, tapi juga soal citra, soal privasi, dan soal kepercayaan publik. Apapun hasilnya nanti, sidang ini akan jadi salah satu momen besar dalam perjalanan karir Nikita Mirzani. Jadi Faro Gengs, itulah rangkuman lengkap sidang Nikita Mirzani tanggal 10 September 2025. Sidang yang penuh drama, penuh misteri, dan penuh tanda tanya. Menurut kalian gimana? Apakah hakim adil dengan keputusannya? Atau ada hal yang ditutupi dari publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe
agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya ya Faro Gengs.